Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Ruang diskusi santai yang akan mengupas hal-hal penting seputar kepemiluan. Saya Anissa Herviana Pratiwi akan menemani sahabat Bawaslu dalam episode hari ini. Dan di samping saya sudah ada narasumber pada episode Optimis kali ini, yaitu Bapak Rinta Arif Laksono. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Selamat siang Pak Rinta Arif. Selamat siang Mbak Anissa. Selamat siang sahabat Bawaslu yang berbahagia. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, pada episode Optimis kali ini kita dengan suasana yang berbeda nih Pak. Ini kita ada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara, yaitu di Curug Kletuk ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Kita adalah bagian dari masyarakat Banjarnegara. Kita tentunya juga harus ikut mensosialisasikan destinasi wisata di Kabupaten Banjarnegara. Ini terkait dari bagian bagaimana destinasi itu tersosialisasi dengan baik dengan era digitalisasi ini Mbak. Iya, baik Pak. Nah, berbicara tentang tema yang akan kita bahas ini Pak, untuk episode Optimis kali ini, yaitu mengenal lebih dekat dengan Bawaslu. Pasti sahabat Bawaslu sudah mengetahui nih terkait dengan Bawaslu, tapi mungkin banyak yang belum tahu bagaimana Bawaslu itu terbentuk, kemudian sejarahnya, bagaimana bisa ada Bawaslu dari pemilu kapan. Nah, kita akan membahas lebih dalam terkait dengan itu ya Pak, dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, langsung aja nih Pak, bagaimana Pak sejarah terbentuknya Bawaslu? Apakah pada pemilu pertama kali, yaitu di tahun 1955, itu sudah ada Bawaslu atau lembaga pengawas yang mengawasi pemilu pada saat itu, atau bagaimana ini Pak? Baik Mbak Anissa, selamat pagi sahabat Bawaslu yang berbahagia. Jika kita ingin berbicara, berdiskusi terkait dengan Bawaslu, kita tidak akan bisa meninggalkan sejarah di mana tahun 1955 adalah pemilu pertama yang dilakukan oleh bangsa ini. Di mana pemilu 1955 itu pemilu yang dilaksanakan dengan multipartainya, dan konon katanya pemilu yang paling demokratis. Bahkan pengamat pemilu ada yang mengatakan pemilu yang paling ideal. Bicara lembaga pengawasan pemilu, itu terdengar atau ada itu di era tahun 1980-an. Di mana dilatar belakangi ketika pemilu 1971 dan pemilu 1977, banyaknya protes dan pelanggaran yang ke arah masif, maka di tahun 1982 Golkar dan ABRI, fraksi ABRI pada waktu itu menginisiasi untuk terbentuknya undang-undang di mana tujuannya adalah meningkatkan kualitas pemilu menjadi lebih baik. 1982 lahir lembaga baru sebagai pendamping LPU, yaitu Lembaga Pemilihan Umum. Baru di era reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang mandiri, independen, bebas dari kooptasi pemerintah, di mana LPU dahulu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, lembaga pengawas pemilu atau Panwaslak pada waktu itu, nomenklaturnya juga berubah menjadi Panwaslu di era itu, Mbak. Demikian, Mbak. Ya Pak, kalau tadi kita sudah mengetahui nih Pak, bagaimana sejarah terbentuknya pengawas pemilu, kemudian bagaimana Pak dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, Pak? Kapan sejarah terbentuknya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, Pak? Baik, Mbak Nisa.
bicara terkait dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, perubahan yang sangat mendasar yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, di mana dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga ad hoc, ya, terlepas dari struktur KPU, panitia pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten kota, dan panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dibentuklah lembaga tetap, yaitu pengawas pemilu dengan tambahan struktural di sekretariatan, di mana nomenklaturnya ada sekretariatan RI, yaitu Sekjen. Selanjutnya di tahun 22 di Undang-Undang 22 tahun 2007, pembentukan rekrutmen yang semula merupakan wilayah kewenangan KPU, maka terkait dengan JR juga review berubah menjadi kewenangan sepenuhnya oleh Bawaslu. Selanjutnya di Undang-Undang 22 2007, pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu mulai dari menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, termasuk pelanggaran kode etik. Di Undang-Undang 15 tahun 2011, penyelenggara pemilu secara kelembagaan, pengawas pemilu lebih dikuatkan dengan dibentuknya lembaga pengawas pemilu provinsi yang permanen, sampai dengan kesekretariatan di tingkat kecamatan dan terbentuknya panitia pengawas lapangan di tingkat desa. Dengan disahkan Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Kota yang semula merupakan badan ad hoc, maka sejak disahkannya undang-undang tersebut menjadi lembaga pengawas yang permanen, Mbak. Betul, Pak. Berarti memang dari zaman dulu sampai sekarang ini kewenangan Bawaslu semakin luas ya, Pak, dan ternyata lembaga ini semakin diperkuat dengan Bawaslu Provinsi menjadi permanen, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota juga akhirnya permanen ya, Pak? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi berproses ke arah yang lebih baik dan ke arah menjadikan lembaga yang dinanti-nanti oleh publik dalam pengawasannya. Gitu, Pak. Kemudian ini, Pak, tadi kan disebutkan bahwa sebelumnya itu Bawaslu itu bernama Panwaslu ya, Pak. Nah, apa sih, Pak, yang membedakan ketika pengawas masih menjadi Panwaslu dan berubah menjadi Bawaslu, Pak? Baik, sahabat Bawaslu yang berbahagia, sangat berbeda sekali ketika lembaga Bawaslu, ketika dia ad hoc dengan ketika lembaga ini menjadi permanen. Ketika badan ad hoc, dia hanya beroperasi ketika tahapan berjalan, di mana pengawasan pemilu pada tahapan-tahapan seperti pendaftaran, kampanye, hingga proses pencoblosan dan pemungutan suara. Berbeda sekali ketika lembaga Bawaslu menjadi lembaga permanen, di mana kewenangannya lebih luas. Undang-undang pemilu semakin kuat, berbagai kewenangan dalam rangka menjamin pelaksanaan pemilu dilakukan dengan jujur, adil, demokratis, dan berkepastian hukum. Sebagai lembaga permanen, kewenangan Bawaslu lebih luas dan lebih komprehensif, mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari termasuk pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilu, dan sengketa pemilu, memeriksa, memediasi, dan mengajudikasi sengketa, meminta informasi tambahan terkait dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan sebagai langkah rekomendasi
untuk lembaga KPU agar dilaksanakan dan ditindaklanjuti, Mbak. Baik Pak, berarti selain kewenangannya yang lebih luas, berarti juga beban dan tanggung jawab tugas juga semakin banyak ya Pak ketika sudah menjadi Bawaslu. Betul, Mbak. Karena tuntutan publik bahwa lembaga ini harus bisa mengawasi, maka Bawaslu juga harus bebenah diri, lebih profesional, lebih dia bisa memastikan bahwa pemilu ini berjalan adil, jujur, transparan. Baik, gitu, Mbak. Lanjut nih Pak, kita ingin mengenal lebih dekat dengan Bawaslu, jadi kita harus tahu nih Pak, struktur organisasi yang ada di Bawaslu dari tingkat pusat atau RI sampai ke tingkat daerah itu siapa saja Pak? Baik, Mbak Anissa, sahabat Bawaslu yang masih stay tune di podcast kali ini, Bawaslu, lembaga Bawaslu secara berjenjang, mulai dari Bawaslu RI itu dipimpin oleh 5 komisioner Bawaslu dengan masa tugas 2022 sampai dengan 2027, di mana Rahmat Baja sebagai ketua, Puadi sebagai divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, Toto Haryono divisi hukum dan penyelesaian sengketa, Herwin JH Molonda, Divisi SDM dan Diklat, dan Loli Suhenti, Divisi Pencegahan, Parmas dan Hubungan Masyarakat. Di kelembagaan provinsi, Bawaslu diketuai oleh Muhammad Amin, Diana Ariyanti sebagai Divisi Hukum dan Pendidikan serta Pelatihan, Ahmad Husen sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran, Muhammad Rofiuddin Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Nurholik sebagai Divisi Pencegahan dan Parmas, Sosiawan Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi, terakhir Wahyudi Sutrisno Divisi Penyelesaian Sengketa. Sementara di Kabupaten Banjarnegara dengan periode 5 tahun, yaitu masa bakti 2023 sampai dengan 2028, Ketua Rinta Arif Laksono, saya sendiri, Pursito Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Diklat, Rahte Mutiara Permatasari, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Muhammad Tolha Mansur, Divisi Pencegahan, Parmas dan Hubungan Masyarakat, terakhir Soekarno sebagai Divisi Hukum dan Sengketa. Perlu diketahui di Undang-Undang Pemilu, yaitu pasal 445 atau 445, Bawaslu dibantu oleh Sekjen Bawaslu, Sekretaris Bawaslu di tingkat provinsi, Sekretariat Bawaslu di tingkat kabupaten kota, Sekretariat Bawaslu di tingkat pengawas pemilihan umum di tingkat kecamatan, dan mempunyai tugas di mana mendukung atau memberikan dukungan administrasi dan teknis terkait dengan operasional kepada Bawaslu. Demikian, Mbak. Iya, baik Pak. Berarti memang struktur di Bawaslu itu ada 2 ya Pak? Anggota dan juga sekretariat. Ya, Pak. Yang tugasnya itu membantu atau memfasilitasi dari pengawas seperti itu ya Pak? Betul, Mbak. Terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk Bawaslu saat ini untuk pemilu di masa depan Pak? Baik, Mbak Anissa. Harapan kita selaku komisioner Bawaslu bahwa pelaksanaan pemilu ke depan berlangsung aman, damai, jujur, dan adil, menghasilkan pemimpin yang dapat melaksanakan, menjalankan tugas amanahnya dengan baik dan benar. Memastikan penyelenggara pemilihan umum, yakni Bawaslu, KPU, dan DKPP, bekerja profesional dan independen, serta pelaksanaan pemilu dilaksanakan sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang berlaku.
Dan satu lagi Mbak Nisa yang Ya. tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat. Jika partisipasi pengawasan masyarakat ini masif di seluruh tahapan pelaksanaan pesta demokrasi, harapannya kita bisa meminimalisir bentuk pelanggaran dan ketidaktaatan, ya, baik itu peserta, penyelenggara, maupun publik terkait dengan hal-hal yang diduga dapat melanggar regulasi. Sehingga harapannya pelaksanaan itu sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Demikian Mbak Ya, Nisa. baik, terima kasih Pak Rinta Arif. Luar biasa ya sahabat Bawaslu. Ternyata banyak hal-hal menarik yang mungkin belum kita ketahui tentang Bawaslu dan sudah dibahas habis oleh Bapak Rinta Arif Laksono. Terima kasih banyak kepada Bapak Rinta Arif Laksono atas ilmu dan waktunya pada siang hari ini. Semoga obrolan kita tadi bisa membuka wawasan baru dan menjadikan kita bisa mengenal lebih dekat dengan Bawaslu ya Pak. Ya, sama-sama Mbak. Iya. Salam semua untuk sahabat Bawaslu. Semoga ke depan pesta demokrasi kita laksanakan sesuai dengan harapan publik atau masyarakat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk sahabat Bawaslu yang telah mengikuti podcast ini sampai akhir. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube dan media sosial Bawaslu Kabupaten Banjarnegara agar sahabat Bawaslu tidak ketinggalan berita-berita ataupun info menarik seputar kepemiluan. Sampai jumpa di episode optimis selanjutnya. Saya Anissa Herviana Pratiwi pamit mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.